Ya. Baik, anak-anak, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, seperti biasanya kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa dipimpin oleh salah satu temannya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa Bapa kami. Untuk kali ini kita absen ya. Kita habiskan diri ya. Kita menyanyikan lagu wajib biar semangat belajarnya tetap semangat ya. Oke. Nyanyi lagu wajibnya silakan berdiri dan dipimpin oleh salah satu teman. Silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Payung proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan. Baik. Sebelum kita masuk dari pelajaran kita absen dulu ya. Di sini anak-anak hadir semua kan? Oke, bagus. Baik ya, karena rajin sekali untuk hadir belajar ya. Sekarang coba bukunya dibuka, buku paket yang Bapak bagikan untuk dibaca sebentar. 3 menit ya, Pak kasih waktu ya. Baca dulu. Ya, dibaca. Oke. Saya baca ya. Jadi kita masuki materi kewajiban dan hak di sekolah ya. Nah, setiap orang tentu akan memiliki kewajiban dan hak. Ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, jadi Bapak mau nanya, apakah kamu masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ingat Pak, di subtema 1 kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Baik. Jadi setiap orang tentu akan memiliki kewajiban dan hak yang berdampingan. Nah, kewajiban dan hak setiap orang bisa berbeda sesuai dengan status, jabatan atau tempatnya berada ya. Ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak di sekolah yang perlu kalian pahami ya. Nah, sekarang Bapak
sama. Oke. Simak ya di videonya. Akan disimak bersama. Itu tadi tentang video yang kalian tonton itu tentang kewajiban dan hak anak di rumah. Ya. Sekarang Bapak minta kalian lanjut buka bukunya untuk dibaca, yaitu halaman 83 ya. Saya minta 3 menit untuk membacanya. Silakan dibuka halaman 83. Ya. Oke.
tidak? Saya Pak. Silakan. Pak, apa yang harus kita lakukan ketika ada guru yang sedang berbicara di depan? Ya, baik, bagus pertanyaannya. Jadi yang perlu kalian lakukan jika ada guru berbicara di depan kelas, maka kalian harus menyimak dan mendengarkannya dengan baik ya. Ya. Oke. Jadi baik, nah, sekarang kita akan membahas tentang kewajiban dan hak di sekolah ya. Nah, kewajiban dan hak kali ini akan difokuskan untuk murid ya. Nah, karena kewajiban dan hak setiap warga sekolah tidak selalu sama ya. Baik, mari kita anak-anak jelaskan dengar ya, dengar penjelasan dari Bapak. Nah, pertama kita lebih dulu dengan pengertian dari kewajiban yang merupakan segala sesuatu yang diwajibkan. Nah, sesuatu yang harus dilaksanakan dan keharusan ya. Sebuah pengertian lain menyebutkan bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara bertanggung jawab. Nah, pada prinsipnya kewajiban itu adalah sesuatu yang bisa dituntut secara paksa oleh orang yang berkepentingan. Nah, jadi saat di sekolah tentu ada beberapa kewajiban yang harus kalian penuhi. Nah, yang pertama itu mengikuti proses belajar mengajar. Seorang murid memiliki kewajiban. Yang pertama ya, dengan mengikuti semua proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan ilmu dan menjadi syarat untuk melanjutkan jenjang pendidikan ya. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu membantu kelancaran selama proses belajar mengajar. Nah, anak-anak juga memiliki kewajiban ya untuk membantu guru atau tenaga pengajar ya, tenaga pendidik untuk membuat proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Nah, kegiatan belajar mengajar ini pun bisa dilakukan di dalam atau di luar kelas. Nah, sehingga kerjasama antara murid dan guru harus berjalan baik untuk kelancaran proses belajar mengajar. Yang kedua, yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah ini juga merupakan kewajiban bagi seluruh warga sekolah, bukan hanya murid ya, tapi seluruh guru hingga pegawai yang ada dalam sekolah tersebut ya. Nah, untuk melakukan kewajiban ini, anak-anak dilarang melakukan hal buruk, seperti tawuran atau bepergian menggunakan seragam sekolah di saat waktu belajar ya, boleh ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, memakai pakaian sesuai aturan sekolah. Nah, setiap sekolah tentu akan memiliki aturan ya terkait pakaian yang harus dikenakan saat belajar di sekolah. Aturan itu pun menjadi kewajiban yang harus kalian ikuti. Nah, selain pakaian, kalian juga mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Ini perlu ya. Nah, walau di sekolah sudah ada petugas kebersihan, bukan berarti kalian bisa acuh pada lingkungan. Nah,
Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab dan kewajiban dari seluruh warga sekolah termasuk kalian sebagai murid ya. Itu adalah kewajiban di sekolah ya. Nah, kemudian di sini ada hak juga. Selain kewajiban juga ada hak di sekolah. Nah, kalian pun juga perlu tahu pengertian dari hak. Nah, sebelum mendapatkan hak merupakan sesuatu yang benar ya, milik kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, segala yang berkaitan dengan hak ini telah diatur dalam sebuah undang-undang ya atau peraturan. Oke. Jadi, sedangkan menurut pengertian lain, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu. Nah, bahkan hak tersebut sudah dimiliki sejak orang tersebut berada di dalam kandungan ya, sudah mempunyai hak ya. Nah, di sekolah pun kalian juga akan mendapatkan beberapa hak yang diantaranya. Nah, yang pertama, mendapatkan materi pelajaran. Nah, seorang murid juga akan memiliki hak untuk mendapatkan materi pelajaran sesuai dengan tingkatannya ya, sesuai tingkatan kelasnya ya. Nah, karena itu seorang guru diwajibkan untuk memberikan materi dan menjelaskannya dengan baik dan sejelas-jelasnya pada kalian ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, hak menggunakan fasilitas sekolah tentu ya. Setiap murid juga berhak untuk menggunakan semua fasilitas sekolah yang sudah disediakan, nah, seperti laboratorium, komputer atau perpustakaan, ya. Itu hak kalian untuk memilikinya, ya. Kemudian yang ketiga, hak bertanya dan berpendapat. Nah, hak lain yang dimiliki murid adalah bertanya pada guru saat proses belajar mengajar atau di luar jam belajar. Nah, kalian juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat baik tentang materi pelajaran atau peristiwa yang berkaitan dengan keadaan di sekolah. Dan hak ketiga ya. Kemudian hak yang keempat, perlakuan yang adil. Nah, setiap murid juga perlu mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang atau perbedaan lainnya. Nah, itu tadi kewajiban dan hak yang dimiliki setiap murid saat berada di sekolah. Nah, kemudian juga ada kewajiban anak di rumah. Nah, di sini kewajiban anak di rumah mencakup berbagai tanggung jawab dan tugas yang berbeda ya, tergantung pada usia dan budaya keluarga. Nah, di sini ada beberapa kewajiban anak di rumah. Yang pertama, belajar dengan rajin. Nah, kewajiban belajar ini bertujuan agar kalian tumbuh menjadi orang yang cerdas dan sukses. Nah, selain itu juga supaya kalian bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, termasuk jika kalian mendapatkan tugas dari sekolah, kalian harus mengerjakannya dengan baik ya. Kalian juga perlu bertanya kepada orang tuanya apabila ada yang tidak kalian mengerti atau tidak kalian pahami. Itu hak yang pertama ya. Nah, yang keduanya, berbakti kepada orang tua. Nah, contoh ciri-ciri anak berbakti pada orang tua antara lain berperilaku baik ya. Nah, selain itu juga sering berkata jujur, membantu orang tua dengan senang hati
berbakti juga merupakan ciri anak yang berbakti ya. Nah, penerapan berbakti ini akan lebih sempurna jika nilai ini ditanamkan sejak anak masih berusia dini, masih kecil ya. Nah, dengan begini sang anak dapat tumbuh menjadi anak yang tidak hanya menghormati orang tua, namun juga akan sekaligus menghargai hingga menyayangi ya. Itu yang hak yang kedua tadi ya. Nah, kemudian hak yang ketiganya, menyayangi anggota keluarga. Di sini juga wajib menghormati ya, menghargai dan menyayangi anggota keluarga lainnya. Misalnya anggota keluarga lainnya itu seperti kakek, nenek, sepupu, atau kakaknya, adiknya, ya, dan lainnya. Tujuannya untuk menciptakan suasana berinteraksi ya, yang aman dan aman. Nah, itu yang ketiga, ada hak ketiga di rumah. Kemudian hak yang keempat, membahagiakan orang tua. Nah, kewajiban anak membahagiakan orang tua berhubungan dengan nilai kebahagiaan masing-masing orang tua ya. Sebagian orang tua menggantungkan kebahagiaannya dalam hal pendidikan. Nah, sebagian orang tua lainnya bahagia jika kasih sayang mereka dibalas kembali oleh anak-anak ya. Nah, ada juga orang tua yang baru bahagia ketika melihat anaknya mandiri. Sebagian orang tua lainnya sudah cukup bahagia melihat anaknya menang kompetisi. Nah, ada juga orang tua yang menganggap bahwa mereka paling bahagia ketika mendapati anak mereka menjadi anak yang patuh. Itu hak yang keempat. Kemudian yang kelimanya, hak menjaga kebersihan rumah ya. Perlu juga. Jadi tanggung jawab anak di rumah adalah termasuk menjaga kebersihan rumah. Nah, karena anak pun tinggal di rumah itu. Nah, orang tua perlu menjelaskan kepada anak bahwa rumah tersebut memang milik bersama, dan etikanya siapapun yang tinggal di dalam rumah itu harus ikut menjaga kebersihannya. Nah, menjaga kebersihan ini terkait juga dengan membereskan kamar sendiri, termasuk merapikan pakaian dalam kamarnya. Nah, anak perlu sekalian dilatih untuk menyiapkan pakaiannya sendiri. Nah, seperti kalian ya. Nah, anak akan belajar tentang tanggung jawab pentingnya dalam kehidupan. Nah, salah satu cara untuk melatih anak dalam menjaga kebersihan rumah adalah mengajak anak menata mainannya dan dapat mencontoh cara bermain seperti pada awalnya ya. Itu hak yang kedua ya. Kemudian yang keenamnya, menyiapkan makannya sendiri ya. Seperti kalian sekarang ya, mungkin bisa menyiapkan sendiri. Di sini anak-anak meskipun masih balita atau anak-anak ya, jadi dapat dikenakan kewajiban menyiapkan makanan sendiri. Nah, mereka bisa belajar menuangkan misalnya sereal atau menata nasinya di piring. Bisa juga mengisi gelas minum mereka sendiri dengan air dari dispenser. Nah, tapi tugas anak di rumah yang cukup berdampak penting ialah membawa piringnya sendiri ke bak cucian setelah selesai makan. Nah, ini mengajarkan mereka untuk membereskan sendiri masalah mereka. Nah, meskipun contoh masalahnya hanya sederhana, piring bekas maka dia harus dicuci.
selain punya kewajiban, anak juga punya hak ya. Nah, berikut ada hak anak yang perlu dipastikan oleh orang tua, ibu dan ayah di rumah ya. Nah, sini hak anak di rumah yang perlu diperhatikan ibu dan ayah ya. Nah, hak anak di rumah mencakup hak-hak dasar yang dipenuhi oleh orang tua ya. Nah, terpenuhinya hal ini akan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan fisik dan ekonomial anak. Nah, berikut adalah beberapa contoh dapat jelaskan tentang hak di rumah. Nah, ini ada 5 ya. Pertama itu mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Nah, di sini sesibuk apapun orang tua di luar rumah ya, orang tua tetap harus memberikan perhatian yang merupakan hak anak ya. Nah, perhatian ini diberikan dalam bentuk interaksi seperti bercanda atau bahkan berbicara dari hati ke hati. Sedangkan hak anak berupa kasih sayang dapat diberikan berupa lantaran ucapan terima kasih sayang, nah, itu ya. Nah, kemudian bentuk lainnya dari kasih sayang juga dapat berupa pelukan dan ciuman ya, dari orang tua ya. Yang pertama, yang keduanya memperoleh hiburan dan waktu bermain. Nah, hiburan penting untuk membantu dan mendukung tumbuh kembang seorang anak. Contoh hiburan ini dapat berupa misalnya mengajak anak untuk berlibur ke pantai, boleh juga mengajak anak rekreasi ke kebun binatang, atau hanya sekedar main di taman. Sedangkan waktu bermain perlu juga diperoleh anak, baik itu bermain bersama orang tua, teman sebaya, atau sekedar bermain sendiri menggunakan video game. Pastikan bahwa permainan ini memberikan efek positif bagi anak tersebut ya. Keduanya. Kemudian yang ketiga, diberikan perlindungan dan keamanan. Ini penting ya. Perlindungan pada anak dapat berupa bentuk larangan ya, yang bisa membahayakan anak. Misalnya larangan untuk pergi tanpa diawasi orang tua. Nah, sedangkan keamanan yang menjadi hak anak dapat diartikan sebagai amannya anak dari kekerasan fisik maupun mental ya, yang dilakukan orang tua itu sendiri. Kemudian yang keempatnya, terpenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup ya. Ini anak berhak ya mendapatkan kebutuhan dan kesejahteraan berupa pangan dan sandang, misalnya makan, minum ya, pakaian, uang jajan, dan bersekolah. Nah, termasuk juga kebutuhan anak lainnya seperti transportasi, berkomunikasi, dan perawatan diri. Itu hak yang keempat. Nah, yang kelima ini mendapatkan bimbingan dan belajar hidup. Nah, terakhir, anak berhak mendapat bimbingan dari orang tuanya, misalnya bimbingan belajar, bimbingan dalam membuat keputusannya, juga harus diberikan juga pada anak. Nah, pelajaran hidup sebagai hak anak dapat diberikan dalam beragam bentuk, misalnya mendapatkan hadiah atas kerja keras sang anak ya. Nah, contoh lainnya, dapatkan nasihat tanpa dihakimi. Nah, termasuk juga pelajaran untuk menerima kekurangan diri, karena pada dasarnya anak memiliki karakter hingga sifat yang berbeda. Nah, dari materi
kewajiban dan hak di sekolah mungkin bisa dipahami atau bisa dimengerti oleh kalian. Bisa dipahami tidak? Bisa. Ngerti tidak? Ngerti. Oke, kalau ngerti ada yang ditanyakan. Oke, jadi setelah Bapak jelaskan kewajiban dan hak di sekolah, apakah kalian ada yang bertanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, jadi Bapak kembali bertanya ya tentang kewajiban dan hak di sekolah. Jadi Bapak tanyakan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Jadi siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Oke Ibu, kita beri aplaus. Ya. Jadi berarti menyimak tadi ya apa yang Bapak jelaskan. Sekarang jadi kita akan masuk materi kalimat dan syarat ya. Oke, materi kalimat syarat. Sekarang penting bagi kalian ya untuk mengetahui tentang pengertian hingga cara membuat kalimat saran yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalimat saran akan digunakan untuk mengungkapkan pendapat. Selain itu, kalimat saran ini juga berfungsi untuk menyampaikan anjuran kepada orang lain. Nah, sekarang saat membuat kalimat saran, tentunya perlu menggunakan susunan yang benar ya. Nah, yaitu dengan adanya subjek dan predikat. Tidak jarang juga kalimat saran ini dilengkapi dengan objek dan predikat. Nah, sedangkan pengertian kata saran itu dapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu pendapat atau usulan, anjuran maupun cita-cita yang disampaikan seseorang untuk mempertimbangkan satu hal. Ya. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak bisa menggunakan kalimat saran ini untuk diungkapkan kepada orang lain. Nah, dalam bentuk sebuah opini atau harapan tentang suatu hal. Kalimat ini juga bisa digunakan oleh semua orang dan bisa juga ditujukan pada semua orang. Nah, hal itu boleh dilakukan karena semua orang memiliki hak untuk berpendapat ya. Jadi, namun saat memberikan sebuah saran, sebaiknya kalian menggunakan bahasa yang baik agar tidak menyinggung perasaan ya. Untuk bisa menulis atau membedakan kalimat saran, kalian bisa memahami ciri-ciri kalimat saran berikut ya. Nah, jadi ciri-ciri kalimat saran yang pertama itu pada kalimat saran akan ada kata penanda seperti usahakan, hendaknya, saran saya, nah, dan sebagainya. Nah, itu. Nah, kemudian keduanya, kalimat saran ini juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk sebuah karya seni. Nah, tajuk rencana, resensi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya, tidak ada tanda baca seru pada akhir kalimat, karena bukan merupakan kalimat seruan atau larangan. Tidak jarang kalimat saran dianggap mirip dengan kalimat kritik. Padahal dua hal tersebut tidaklah sama. Nah, ini dia perbedaan kalimat saran dan kritik. Ya, kalian catat ya. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia,
kritik itu merupakan sebuah kecaman atau bentuk tanggapan yang kadang disertai dengan uraian, serta pertimbangan baik dan buruk yang diberikan oleh seseorang terhadap karya, pendapat, sebagainya. Selain itu juga kritik juga sering disebut sebagai pengoreksi suatu tindakan yang sudah terjadi. Ya. Nah, kritik ini juga sering disampaikan dalam bentuk penilaian negatif tanpa diikuti dengan perbaikan. Hal ini tentu berbeda dengan saran. Ya. Nah, saran biasanya disampaikan agar ada perbaikan, sehingga saran dinilai lebih positif daripada kritik. Nah, ini ada contoh kritik. Contoh kritik seperti ini. Bajumu jelek sekali. Nah, itu kritik ya. Kritik. Sedangkan saran, sepertinya pakaian ini kurang cocok dikenakan pada acara ini. Sebaiknya kamu gunakan pakaian yang lebih cerah. Ya. Ini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh kalimat saran. Pertama itu tulisan catat ya. Nah, seharusnya kamu tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Fokus belajar demi meraih cita-cita. Itu yang pertama. Untuk kalimat saran pertama. Keduanya, segera bersihkan kamar tidurmu agar ibu tidak marah. Nah, itu kalimat saran yang kedua. Yang contoh yang ketiga, menurutku kamu harus meminta maaf pada Edo karena sudah merobekkan bukunya. Ya, itu perkara yang ketiga. Yang keempat, sebaiknya kamu mengerjakan PR sekarang agar bisa bermain dengan lebih nyaman. Nah, itu tadi pengertian dan ciri dari kalimat saran. Ya. Jadi anak-anak sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini anak-anak pasti sudah paham atau kalimat saran memiliki perbedaan dengan kalimat kritik ya. Nah, jadi dari pembahasan materi kalimat saran ini, apakah anak-anak sudah paham? Paham tidak? Nah, kalau paham, jadi ada yang ditanyakan tidak tentang kalimat sarannya? Siapa yang bisa bertanya? Silakan. Oke. Nah, jadi siapa yang kira-kira bertanya tentang kalimat saran? Saya, Pak. Ciri-ciri kalimat saran itu seperti apa, Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi mungkin tadi siapa kalau menyimak, jadi Bapak akan menjelaskan kembali. Jadi ciri-ciri kalimat saran tadi ada 3 ya. Nah, ciri itu yang pertama itu pada kalimat saran akan ada kata penanda seperti usahakan, hendaknya, ya, saran saya, itu pertama. Nah, ciri yang keduanya itu kalimat saran ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk sebuah karya seni, tajuk rencana, arti, ya. Yang kedua, kemudian yang ketiganya, tidak ada tanda baca seru pada akhir kalimat karena bukan merupakan kalimat seruan larangan. Nah, itu ciri dari kalimat saran ya. Paham Bapak? Paham. Oke, baik. Kalau paham, ada pertanyaan yang lain lagi? Lain apa? Oke, silakan. Ya. Contoh kalimat saran seperti apa, Pak? Oke.
kalimat saran seperti apa Pak ya. Jadi sudah Bapak jelaskan tadi, mungkin belum dipahami ya. Jadi sekarang Bapak minta dipahami. Jadi untuk kalimat saran itu tadi Bapak sudah jelaskan ada 4 ya. Yang pertama dicatat ya biar dipahami lagi. Nah, pertama itu seharusnya kamu tidak terlalu banyak habis waktu untuk bermain. Fokuslah belajar demi meraih cita-cita. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, segera bersihkan kamar tidurmu agar ibu tidak marah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya, menurutku kamu harus meminta maaf pada Edo karena sudah merobek bukunya. Itu ya saran yang ketiga. Yang keempatnya, sebaiknya kamu mengerjakan PR sekarang agar bisa bermain dengan lebih nyaman. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat saran. Gimana ya? Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau bisa dipahami, mungkin masih ada pertanyaan lain? Baik. Setelah pertanyaan 2 orang tadi, apakah masih ada yang menambahkan pertanyaan lagi atau tidak? Ada. Oke. Berarti udah pintar ya. Udah paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Kalau gitu Bapak kembali bertanya biar menguatkan kalian ya. Jadi pertanyaan Bapak, apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan, Towi. Kalimat saran adalah pendapat atau usulan, anjuran maupun cita-cita yang disampaikan seseorang untuk mempertimbangkan satu hal. Ya. Baik, jadi setelah 2 orang tadi bertanya, apakah yang lain masih ada yang bertanya? Masih ada pertanyaan lain? Ada atau tidak jawab? Oke, kalau tidak ada, jadi semua kalian sudah paham ya apa yang Bapak jelaskan tentang masalah. Nah, jadi kembali Bapak ingin menguatkan biar kalian paham lagi Bapak yang bertanya ya. Nah, di sini Bapak akan menanyakan apa yang dimaksud dengan kalimat saran. Siapa yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Coba Jokowi silakan. Kalimat saran adalah pendapat atau usulan, anjuran maupun cita-cita yang disampaikan seseorang untuk mempertimbangkan satu hal. Baik, terima kasih jawabannya bagus ya. Kita beri aplaus kepada Jokowi ya. Nah, karena kita sudah tanya jawab sudah selesai, maka kita masuk ke tugas kelompok, ya. Jadi di sini sesuai dengan Bapak sedang kemarin, Bapak akan bagi kelompok menjadi 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Jadi Bapak akan bagikan kalian kerjakan ya tentang kewajiban dan hak ya di sekolah ya. Kan ya kompromi dengan teman satu kelompok ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Setelah kalian kerjakan nanti salah satu kelompok akan mempresentasikan ya hasilnya ya, dan memberi tanggapan pada kelompok yang sudah maju nantinya. Silakan kerjakan. 10 menit. Kerjakan ya. Kompromi dengan teman satu kelompoknya ya. Silakan kerjakan. Baik, jadi karena kelompok sudah Bapak bagi, jadi kerjakan masing-masing kelompok ya.
Samanya Bibi, jadi satu kelompoknya mana di konsultasi ya, berbincang yang ini kelompok 2, kelompok 3 ya, kerjakan 10 menit ya. Jadi kalau sudah selesai nanti akan tampil satu kelompok ya untuk mewakili kelompok lainnya untuk presentasi ya. Silakan kerjakan. Kerjakan. Minta 10 menit saja untuk kerjakan ya. Kerjakan ya. Kalau sudah selesai nanti bilang ya. Nanti kita bahas. Nanti salah satu kelompoknya akan presentasi hasilnya ya. Sudah selesai? Belum ya? Selesai. Selesai. Kalau udah, jadi Bapak minta untuk presentasi ya. Baik. Bapak minta satu orang mewakili kelompoknya untuk presentasi hasilnya. Silakan. Ya. Baik, kalau sudah selesai hasil dari kelompoknya, jadi Bapak minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang bisa mewakili teman-temannya? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut kelompok kami, kewajiban di sekolah: 1. Mengikuti proses belajar mengajar. 2. Membantu kelancaran selama proses belajar mengajar. 3. Menjaga nama baik sekolah. 4. Memakai pakaian sesuai aturan sekolah. 5. Menjaga kebersihan sekolah. Hak di sekolah: 1. Mendapatkan materi pelajaran. 2. Menggunakan fasilitas sekolah. 3. Bertanya dan berpendapat. 4. Perilaku yang adil. Baik, itu adalah hasil kerja dari kelompok 1 ya. Bagus ya, hasil kerjanya ada kerjasama ya. Nah, sekarang Bapak minta, ini kan dah ada hasil kerja kelompok 1. Jadi yang bisa menanggapi hasil kerja kelompok 1 siapa? Ya, Pak. Oke, silakan kelompok 2. Jadi ini kelompok 1. Di sini kita sudah mempelajari tentang kewajiban dan hak di sekolah. Menurut kelompok kalian, apa kewajiban dan hak kita di rumah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di sekolah? Sebutkan salah satu contohnya. Oke, baik, silakan kelompok 1. Baik, menurut kelompok kami, hak dan kewajiban di rumah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di sekolah adalah mengerjakan PR yang telah diberikan guru di sekolah. Baik, menurut kelompok kami sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih, kita kasih aplaus ke kelompok 1. Sangat bagus
Nah, sekarang dari materi kewajiban dan hak di sekolah dengan materi syarat, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menjalani seperti yang Bapak jelaskan, ya, seperti kewajiban dan hak kalian di sekolah maupun di rumah. Nah, saran Bapak, mudah-mudahan kalian bisa jalani seperti yang sudah Bapak jelaskan di materi ini, ya. Nah, kemudian Bapak akan, tadi kan ada kerja kelompok ya. Sekarang akan Bapak bagikan soal ya, masing-masing. Ini masing-masing kerjakan ya. Nanti setelah kalian kerjakan, nanti dikumpulkan. Bapak kasih waktu berapa menit? 5 menit ya, untuk kerjakan. Kerjakan masing-masing ya. Nanti dikumpulkan ya, ya, dikumpulkan. Silakan dikerjakan ya, silakan dikerjakan, nanti kumpulkan ya, kerjakan nanti kumpulkan. Pak kasih waktu 5 menit, silakan kerjakan. Nama jangan lupa ditulis ya, tulis nama, biar tukang kerjakan. Masing-masing ya kerjakannya, jangan nyontek kawan ya, jadi dengan hasil sendiri. Sekarang silakan masing-masing ya yang nyontek, jangan lupa tadi tulis namanya biar tidak tukar kawan nanti. Identitas nama penting kerjakan ya. Kita lagi ya, bisa 3 menit ya, dari 5 menit kerjakan. Kalau memahami apa yang Bapak jelaskan tadi pasti bisa ya, nanti akan dapat konten 100 ya. Ada yang sudah selesai? Nah, yang sudah boleh kumpulkan, yang belum silakan kerjakan dulu. Masih ada 2 menit. Yang sudah silakan kumpulkan. Untuk kegiatan kita besok, kita akan masuk materi ini ya, masih di kewajiban dan hak guru di sekolah ya. Oke, sekarang Bapak akan mengumpulkan materinya dari
kewajiban dan hak di sekolah dan pembatasan. Jadi untuk kewajiban dan hak di sekolah dan rumah, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya, bisa kalian pelajari seperti apa kewajiban kita ada di sekolah dan seperti apa kewajiban kalian di rumah dan hak kalian di sekolah atau hak kalian di rumah. Dan kalian bisa mengikuti seperti apa yang sudah Bapak jelaskan ya. Nah, saran Bapak untuk pelajaran yang selanjutnya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti yang seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, kewajiban kalian itu apa, hak kalian itu apa ya. Nah itu yang bisa Bapak simpulkan. Nah, untuk pelajaran kita besok, kita masuk ke materi masih kewajiban dan hakku ya. Nah, di subtema 3 ya. Kita masuk di subtema 3 besok ya. Ingat ya, besok kita masuk masih di kewajiban dan hakku di sekolah ya. Masuk ke subtema 3 ya. Nah, karena materi kita sekarang sudah selesai, pelajaran kita hari ini sudah berakhir, maka kita seperti biasanya untuk menutupi kegiatan, karena kita tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Nah, untuk